saya kurang politisi. Makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah. Karena saya sudah belajar politik. Saudara, mungkin Anda sering mendengar calon Presiden Prabowo Subianto berkata bahwa dirinya kurang politisi. Yang dimaksud Prabowo tentunya bukan kekurangan politisi. Sebab kalau bicara tentang politisi yang mendukung Prabowo, jumlahnya sangat banyak. Selain para politisi di Partai Gerindra, ada segudang politisi lainnya di partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan mereka adalah politisi-politisi kawakan yang berkualitas. Yang dimaksud Prabowo dengan kalimat kurang politisi adalah pengakuan bahwa dirinya kurang memiliki jiwa sebagai politisi. Tetapi, apa benar demikian? Bukankah Prabowo sudah terjun ke dunia politik sejak tahun 2009 sebagai cawapresnya Megawati, kemudian mendirikan Partai Gerindra, dan menjadi rivalnya Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Dengan perjalanan panjang dan terjal sebagai politisi pada kurun waktu tersebut, mestinya Prabowo sudah terampil sebagai politisi. Namun, seperti sering pula diungkapkan Prabowo, gara-gara kurang politisi atau kurang berjiwa politisi itulah ia kalah berkali-kali pada perhelatan Pilpres. Lalu apakah sekarang juga Prabowo masih kurang berjiwa politisi? Mungkin benar. Sampai sekarang pun Prabowo masih kurang berjiwa politisi. Sehingga ia datang ke acara debat Capres hanya dengan satu tujuan, untuk menyampaikan gagasan dan beradu gagasan. Mungkin juga tidak terpikir oleh Prabowo bahwa debat akan membahas kasus satu persatu. Padahal gagasan harusnya menyeluruh. Mungkin pula tak terpikirkan oleh Prabowo bahwa dalam debat itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menguras perasaan dari dua paslon lainnya ke Prabowo. Bagi Prabowo, ketika hukum itu sudah tetap dan mengikat, maka pilihannya hanya satu. Ya, dilaksanakan. Bukan bagaimana perasaannya dalam menjalankan putusan tersebut. Gagasan tentang penegakan hukum jelas bahwa hukum dan konstitusi harus ditegakkan dan dilaksanakan. Prabowo juga kurang berjiwa politisi, sehingga menganggap masa lalu yang sudah ia jalani sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, seperti diadili dan diberhentikan dari kesatuannya, terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian mulai lagi membangun kehidupan politik dari bawah dengan mengikuti segala aturan dan tata cara yang berlaku, mendirikan partai politik, ikut pemilu, serta terakhir bergabung dalam pemerintahan setelah 3 kali kalah pada konsentrasi Pilpres adalah jalan-jalan normal yang seharusnya tak lagi menimbulkan tanda tanya tentang masa lalunya. Selain semua sudah dilalui sesuai hukum dan aturan, mereka yang dulu pernah berurusan dengan Prabowo juga telah memberikan kesaksian dan keterangan yang sedikit banyak membawa Prabowo pada kondisi saat ini. Kembali ke acara debat Capres tempo hari. Kalau Prabowo berjiwa politisi, ia tidak akan langsung pulang seusai debat. Ia akan tinggal sebentar menemui para awak media untuk menjelaskan hal-hal yang tidak sempat terjelaskan pada acara debat karena pertimbangan durasi, seperti yang dilakukan kedua capres lainnya. Ia mungkin merasa sudah menjelaskan berbagai hal dalam berbagai kesempatan, sehingga merasa tidak perlu lagi menyampaikan klarifikasi kepada media. Ya, Prabowo memang mungkin kurang berjiwa politisi.
Sehingga candaan spontan di ruang internal partainya seperti etis endasmu terlontar begitu saja dan kemudian digoreng oleh pendukung paslon lain untuk menjatuhkannya. Prabowo memang sepolos dan setulus itu, sehingga tak memperhitungkan bahwa di antara kawan dan sahabat bisa berkhianat. Prabowo kurang berjiwa politisi, sehingga seperti pernah diakuinya, dalam kancah politik yang ia hidupi setelah pensiun dari militer, ia justru sering dikhianati, bahkan ditelikung oleh teman maupun lawan. Tapi mungkin juga karena kurang berjiwa politisi, maka tindakan-tindakan Prabowo terkesan apa adanya, tegas, berani, dan genuine tanpa hitung-hitungan demi kemajuan bangsa. Mungkin perilaku inilah yang menyebabkan Gus Dur menjuluki Prabowo sebagai pemimpin yang paling ikhlas, paling tulus. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Sebagai orang yang sangat tulus, maka ia pun nothing to lose. Demikianlah, salam Minbot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.